kita tuh membawa luka yang belum beres, lalu kemudian diturunkan ke anak secara nggak sadar dengan alasan bahwa itu akan mendisiplinkan mereka. Contoh gitu, ada orang misalnya seorang bapak yang dulu dibesarkan dengan cara yang keras gitu, dia akhirnya mencoba melakukan hal yang sama ke anak ya dengan ekspektasi bahwa anaknya nggak bakal selembek si strawberry itu. Padahal ya itu adalah sesuatu yang sebenarnya jangan sampai terulang, seperti kata kamu tadi, generational trauma itu tadi sih. Betul Nah betul. menurutku seperti itu. Dan akhirnya orang-orang yang seperti itu ya, orang-orang yang suka memproyeksikan trauma yang belum beresnya itu malah bikin luka batin ke orang-orang selanjutnya, either itu rekan kerjanya, koleganya, True. anaknya gitu ya, atau orang-orang terdekat ya, kayak mungkin partner hidupnya dia gitu, memproyeksikan itu karena dia punya asumsi bahwa oh, orang-orang nih sama nih kayak gue dulu, dia juga punya suatu masalah, atau ya gue dididik sama bokap gue dengan cara yang keras, bisa kok buktinya, kenapa lo nggak bisa gitu. Padahal zaman udah berubah, ada pendekatan-pendekatan lain yang harusnya kita coba dan lebih humanis. Menurutku sih gitu. Nah, aku setuju sih dengan apa yang kamu bilang sih. Jadi memang kalau konteksnya dalam pekerjaan mungkin ya tadi ya mengenai pendekatan humanis, itu juga mungkin ada beberapa hal yang faktornya seperti generational trauma gitu kan. Terus juga ya di zaman dulu kan ya itu mengacunya kan pada The Greatest Generation itu kan 90 Bahkan waktu perang 40-an ya. dunia nggak sih itu? Iya, itu Iya, udah lama banget. 40-an. Dan itu belum ada yang namanya akses kepada informasi. Mm-mm. Terus ya mungkin mereka nggak tahu bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya ya salah gitu kan. Ya mereka melakukannya karena everyone doing it mungkin Iya, iya, iya. gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal tadi yang apa ya, ada generational gap dan lain-lain gitu, dan itu akhirnya menimbulkan generational trauma. Sebenarnya tuh waktu aku baca buku ini, Ken Evan, dia ini aja anak judulnya aja How Millennials Millennials. Became the Burnout Generation gitu kan. Nah, tulisannya si Anna Helen Patterson ini sebenarnya hasil riset dari US. Tapi ada beberapa data yang aku rasa kayak resonansi banget sama yang ada di Indonesia. Salah satunya soal overwork tadi itu. Kenapa? Karena pertama di sana pun, di Amerika pun, ketika ada pekerja ya yang usianya lebih muda daripada bos-bosnya, daripada supervisornya gitu, mereka menolak lah gitu ya, kayak lu lembur dikit lah, kenapa sih jam 5 langsung pulang, kenapa nggak jam 7 aja gitu. Itu kayak dianggap bahwa wah lu nolak nih diajak lembur lebih dikit aja, wah lu manja kayak gitu. Padahal ternyata waktu di riset sama si Anne Helen Patterson ini, ya itu karena bawaan dari sebelum-sebelumnya. Tadi yang kamu bilang sih, adanya normalisasi kalau lu kerja lebih lama berarti lu loyal sama perusahaan, berarti lu performnya oke gitu. Dan itu menimbulkan tekanan tersendiri bagi anak-anak di bawahnya gitu, yang junior-junior. Mereka jadi punya pemikiran tertekannya itu adalah, wah harusnya sih gue dapat kompensasi uang, Iya, bukan betul free betul. flow snack, bukan free flow cola, bukan bean bag, bukan open space gitu ya, tapi benar-benar ada kompensasi uangnya gitu. Dan itu ternyata nggak cuma manajernya loh, orang tua mereka masih memandang kalau kamu bekerja di konsultan, yang sebenarnya ada sih di SCBD gitu ya konsultannya. Nah itu kayak ada pride tersendiri. Padahal tekanan kerjanya itu bisa dibilang kalau berdasarkan buku ini ya nggak sehat gitu. Kayak better kamu keluar dari situ untuk punya pekerjaan yang lebih sehat, yang lebih bisa menghargai kesehatan mental kamu. Gitu sih kalau di buku ini.